Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Laksono, NIM 181061314 dari Hukum Laut kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang menjadi pokok pembahasan saya adalah yang pertama. Saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi Indonesia mengklaim perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Yang kedua adalah cara penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah di perairan Ambalat. Sebelumnya, kita akan membahas tentang Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 2/3 dari wilayahnya berupa lautan, yaitu 6,32 juta kilometer persegi dan 17.504 pulau-pulau. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan atau disebut dengan archipelago states. Hal ini sesuai dengan pasal 46 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Selanjutnya, Ambalat adalah laut luas yang mencakup 15.235 km persegi yang terletak di antara Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dengan Kalimantan Timur Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan kepentingan eksplorasi kekayaan laut di dalamnya dan di bawah laut, khususnya di bidang perminyakan. Lalu, persoalan kelam ini diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama yang mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai Perjanjian Tabal Batas Kontinental Indonesia dan Malaysia. Kedua negara melakukan ratifikasi pada 7 November 1969. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali mendatangani persetujuan tapal batas antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi Malaysia pada tahun 1979 membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim secara sepihak yang membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukkan blok maritim Ambalat dalam wilayahnya. Faktor-faktor penyebab apa saja yang menimbulkan persengketaan dalam perairan Ambalat adalah yang pertama, masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan Ambalat adalah wilayah teritorial negaranya. Yang kedua adalah tidak adanya batas negara yang jelas di kawasan perairan Ambalat. Yang ketiga, tidak adanya kesepakatan antara kedua negara atas batas negara. Yang keempat adalah adanya sumber daya alam yang melimpah yang terkandung di dalamnya dalam perut bumi di kawasan perairan Ambalat, yaitu minyak dan gas bumi. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi Indonesia mengklaim bahwa atas perairan Ambalat? Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa perairan Ambalat adalah wilayah Indonesia. Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah meratifikasi kesepakatan global tentang aturan penggunaan laut dan sumber daya alamnya selayaknya kedua negara menggunakan Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS tahun 1982 sebagai pedoman dan dalam perundingan. Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan hingga diakui oleh secara internasional, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan di tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas bumi, sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara Indonesia, atau lebih jauh lagi kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur. Fakta tersebut menguatkan bahwa Blok Ambalat masih dalam jangkauan wilayah Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaan tersebut. Lalu yang menjadi pokok bahasan selanjutnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah di perairan Ambalat. Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis pangkal di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak ada 4 cara langkah untuk dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa di wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu
Pada tahap ini bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Lalu, langkah yang ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya melalui ASEAN yang dapat memanfaatkan High Council sebagai termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali tahun 1976. Cara yang terakhir adalah membawa kasus tersebut ke dalam Mahkamah Internasional sebagai langkah non-political legal solution. Mungkin ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional karena pengalaman pahit atas lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Tetapi jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa ini cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia. Bukti ilmiah posisi Ambalat merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur. Bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan adalah modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut.